Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Vita Dewi dengan NIM F521230440 dari program studi S1 Sistem Informasi kelas A. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai computational thinking. Nah, sebelum masuk ke pengertian computational thinking, kita harus mengetahui mengapa berpikir secara komputalisasi itu penting. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah riset membuktikan bahwa skor PISA rata-rata anak Indonesia jauh lebih rendah dari kebanyakan negara yang ada di ASEAN. Akibatnya, keahlian tenaga kerja di Indonesia menjadi sangat rendah. Dan alasan yang kedua adalah banyak riset yang membuktikan bahwa kemampuan berpikir itu sangat penting. Dan yang terakhir, karena di era sekarang kita telah memasuki industri 4.0. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengertian computational thinking. Jadi, apa sih itu computational thinking? Nah, computational thinking sendiri adalah proses berpikir yang terjadi saat kita memformulasikan persoalan dan berstrategi untuk menentukan atau memilih solusi yang efektif, efisien, dan optimal. Jadi, computational thinking ini memaksa kita untuk mencari sebuah solusi yang lebih efektif, efisien, dan optimal. Contoh dari computational thinking adalah misal kalian memberikan teman kalian dessert buatan kalian, seperti pada gambar di samping. Nah, ternyata teman kalian menyukai dessert kalian itu dan mempromosikannya kepada teman-teman yang lain. Sampailah kepada ketika mereka memesan kepada kalian untuk membuatkan dessert seperti itu. Dan disitulah computational thinking diterapkan. Yang tadinya kalian mungkin membuat dessert itu dengan bahan seadanya, sekarang kalian harus mencari solusi yang lebih efektif supaya dessert yang tadi dapat diproduksi lebih banyak dan lebih efisien. Dan begitulah cara computational thinking bekerja. Mereka mencarikan sebuah solusi yang efektif dan juga efisien untuk masalah-masalah. Ada beberapa elemen dalam computational thinking yang biasa disingkat AADP. Yang pertama adalah abstraction, yang kedua adalah algorithm, yang ketiga adalah decomposing, yang keempat adalah pattern recognition. Kalian bisa lihat di gambar di samping, ini merupakan ilustrasi dari keempat elemen itu. Nah, sekarang kita masuk ke cara melatih computational thinking. Sebenarnya banyak cara untuk melatih kemampuan computational thinking. Di antaranya adalah keempat cara yang ada di samping ini. Nah, yang pertama adalah latihan problem solving, yang kedua adalah analisis data, yang ketiga adalah modeling dan simulasi, dan yang keempat adalah programming. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari keempat elemen yang ada di dalam computational thinking tadi. Yang pertama adalah abstraction, yaitu fokus pada bagian yang penting saja, abaikan detail yang tidak relevan. Dan yang kedua adalah algorithm, yaitu membuat langkah-langkah yang runut atau aturan yang harus diikuti sebagai solusi dari permasalahan. Dan yang ketiga adalah decomposition, yaitu memecah masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian kecil yang mudah dikelola. Dan yang terakhir adalah pattern recognition, adalah mencari dan mengenali kesamaan di antara dan di dalam masalah yang ada. Contohnya adalah kalian bisa lihat ketika kalian mempunyai sebuah mobil. Nah, jika itu decompositionnya, maka kalian harus memecah mobil tersebut menjadi bagian-bagian yang kecil agar lebih gampang untuk dikerjakan nantinya. Lalu abstractionnya, yaitu kan abstraction tadi adalah fokus pada bagian yang penting, abaikan detail yang tidak relevan. Jadi misalnya kalian ingin membuat mobil ini menjadi mobil sport yang mewah, maka kalian hanya harus fokus kepada cara untuk menjadikan mobil ini menjadi sebuah mobil sport yang mewah tadi. Nah, di gambar ini kalian bisa memilih apa saja benda yang dapat membuat mobil tersebut menjadi mobil sport sesuai keinginan kalian tadi. Lalu kemudian adalah algorithm, yaitu langkah-langkah yang runut. Nah, setelah kalian mengetahui abstractionnya, apa yang ingin kalian buat, nah kalian bisa melakukan algorithm, yaitu menyusun langkah-langkah yang runut untuk membuat mobil sport tersebut. Dan yang terakhir adalah pattern recognition. Nah, jika kalian lihat di gambar ini, banyak sekali kesamaan dari beberapa barang. Di antaranya adalah ban,
kaca, dan yang lain-lain. Nah, pattern recognition ini membantu kalian mengenali benda yang sama yang ada di dalam sebuah permasalahan. Nah, salah satu cara untuk melatih computational thinking tadi adalah dengan melakukan beberapa latihan. Salah satunya adalah latihan Simon Say. Kalian bisa lihat gambar di samping. Simon berkata, jika tombol ditekan, warna akan berpindah seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Kalian bisa lihat di sini ada 4 warna, yaitu merah, hijau, kuning, dan biru. Nah, kemudian ketika tombolnya ditekan, yang tombol itu adalah kotak warna coklat yang ada di tengah, maka posisinya akan berubah. Kalian bisa lihat yang tadinya hijau menjadi merah, yang tadinya kuning menjadi hijau, yang tadinya biru menjadi kuning, dan yang tadinya merah menjadi biru. Nah, pertanyaannya, jika kita menekan tombol sekali lagi, di mana letak biru, hijau, dan kuning? Jawablah dengan menyeret kotak-kotak berwarna biru pada posisi yang benar. Kalian bisa lihat ini adalah latihan Simon Say, yaitu untuk anak-anak SD. Nah, dari soal tadi kita bisa melihat bahwa ketika tombolnya ditekan sekali lagi, maka posisinya akan berubah. Hijau menjadi merah, kuning menjadi hijau, biru menjadi kuning, dan merah menjadi biru. Nah, ini adalah latihan Simon Say untuk anak SD. Dari soal tadi kita bisa membuatnya menjadi kode program. Di sini saya membuatnya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, jika kalian lihat di HTML ini kita fokus kepada box yang akan dibuat. Ada 4 box untuk menampung 4 warna. Dan yang juga adalah buttonnya untuk menekan tombol yang ada di tengah. Lalu kemudian di CSS kita fokus pada stylenya, warna, tinggi, dan sebagainya. Dan di JavaScript kita fokus kepada merotate tombol tadi agar bisa berputar saat kita tekan. Dan jika kalian menerapkan program ini, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, itulah contoh dari Simon Say di program yang kita buat. Jadi, ketika tombolnya ditekan, maka setiap warna akan bergeser 1 kali. Nah, setelah latihan Simon Say, di sini juga ada latihan pola lingkaran. Nah, kalian bisa lihat di samping saya ada 3 pola, yaitu pola 1, pola 2, pola 3. Pola 1 terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Pola 2 terdiri dari 3 baris dan 4 kolom. Dan yang terakhir, pola 3 terdiri dari 4 baris, 5 kolom. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah pola ke-15? Nah, di sini kalian bisa melihat rumus dari pola tersebut, yang dimana pola itu kita ibaratkan dengan n. Nah, setiap n ditambah 1 itu merupakan baris, dan setiap n ditambah 2 itu merupakan jumlah kolom. Jadi kita bisa mengetahui jika pola ke-15 maka tinggal kita tambah, yaitu 15 ditambah 1 berarti 16 baris, dan 15 ditambah 2 yaitu 17 kolom. Jadi nanti pada pola ke-15 bola-bolanya ini akan berisi 16 baris dan 17 kolom. Nah, latihan pola lingkaran ini kita bisa membuatkannya menjadi kode pemrograman juga. Kalian bisa lihat di codingannya ini kita memanggil fungsi lingkaran dan menampung hasil dari lingkaran yang kita buat di bawah, yaitu sebagai argumen. Nah, hasilnya akan seperti ini. Itulah penjelasan dari computational thinking, AADP, latihan Simon Say, dan juga latihan pola lingkaran dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.